ajsadina wa adzina lana bidzikri. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengembalikan arwah kita. Kita nggak tahu kemana ruh kita pergi tatkala kita tidur. Tapi yang kita ketahui, orang tidur itu tidak sadar dengan apa yang terjadi. Dia tidak mendengar. Dia tidak melihat. Walaupun dia masih bernafas. Kita bersyukur kepada Allah. Allah kembalikan arwah itu kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kehidupan ini. Dan nikmat yang kedua, Allah kasih kita sehat. Tidak semua orang dapat bangun di pagi hari, lalu bangkit dari ranjangnya, kemudian dapat berjalan. Kalau kita melihat orang-orang yang sakit, kita akan tahu dengan nikmat sehat. Kita tahu kalau sehat itu tidak bisa dihargai dengan uang. Berapa banyak orang mengeluarkan uang demi untuk mengembalikan kesehatannya, tapi dia tetap sakit. Bahkan sebagian orang sampai mati minum obat. Maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat kesehatan yang diberikan di pagi hari ini, dan setiap hari kita bersyukur kepada Allah. Dan nikmat yang terpenting adalah Allah memperkenankan kita untuk mengingatnya. Sebagian orang bangun sehat tapi hanya untuk bekerja. Jam segini ini yang paling ramai di mana? Pasar. Ngapain orang-orang di sana? Mereka dikembalikan ruhnya, iya. Mereka sehat, iya. Tapi kadang mereka lupa mengingat Allah. Mereka nggak sholat. Bangun pun tidak menyebut nama Allah Azza wa Jal. Maka anak ingin kalau anak datang lagi ke Solo, kajiannya dipindah ke pasar. Siap? Mana panitianya? Loh iya jemaah. Rasulullah SAW datang ke pasar. Pernah Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang ke pasar. Pasar Madinah. Pasar sama. Mau di Madinah, mau di sini ya. Cuma perbedaannya, pasar di sana kalau waktu sholat berhenti beraktivitas agar mereka mengingat Allah. Abu Hurairah pernah datang ke pasar Madinah mengatakan, ya ahlas suq ma a'jazakum. Wahai penduduk pasar, betapa lemahnya kalian. Orang pasar adalah orang yang kuat dalam berdagang dan berbisnis. Dia selalu berpikir tidak rugi. Bukan tidak rugi orang pasar ini. Apa pikirannya? Mencari keuntungan dia. Bahkan perhitungan orang pasar itu, kalau ada perbaikan jalan di depan tokonya, biasanya omset dia sehari 200.000 anggap. Gara-gara ada perbaikan jalan, omsetnya jadi 50.000. Apa kata dia? Rugi saya. Yang belum dia dapatkan sudah dihitung sama dia. Padahal rezeki orang tiap hari berbeda. Tapi dia berpikir kemarin 200, sebelumnya 200, sekarang jadi 50.000, rugi anak. Maka Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, ma'ajazakum. Betapa lemahnya kalian. Mungkin kalau kasar, betapa bodohnya kalian gitu. Mirathu Rasulullah SAW. Tuh, pusaka Nabi Muhammad SAW sedang dibagikan di masjid. Kalian sibuk di sini. Itu orang pasar langsung
ninggalkan pasar. Warisan ini. Ini ada pusaka yang sedang dibagikan. Abu Hurairah nggak beranjak dari tempat dia. Dia yakin orang pasar ini balik lagi ke pasar. Sudah gerutuk-gerutuk ke masjid, balik lagi ke pasar. Ya Abu Hurairah, nggak ada apa-apa di masjid. Nggak ada pembagian apa-apa gitu loh. Terus kalian ngelihat apa? Ya kita ngelihat ada kajian hadis, ada kajian Quran ya, ada orang sedang sholat ya. Kata Abu Hurairah, "Dzaka mirathu Rasulullah SAW." Itu warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan emas dan perak, enggak. Wa innama warrathul ilm. Yang diwariskan oleh para nabi itu apa? Ilmu. Ini kita sekarang sedang membagi warisan Nabi SAW. Ilmu ini warisan Nabi SAW. Kalau mau tahu siapa orang yang beruntung, faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang dapat warisan Nabi, itu orang yang sangat beruntung sekali. Cuma kan kadang-kala orang nggak sampai ke sana pikirannya. Kalau kita dengar imam kita tadi membacakan surat Al-A'la yang disunnahkan untuk dibaca saat kumpulnya manusia pada hari Jumat, pada salat Id, pada salat istisqa. Bal tu'thirunal hayatad dunya. Akan tetapi kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Iya. Kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Padahal dunia itu fana. Padahal dunia itu sementara. Padahal dunia itu akan ditinggalkan. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan hari akhir itu lebih baik dan lebih kekal. Mad-dunya fil akhirah, kata Nabi SAW. Kalau mau tahu perbandingan dunia sama akhirat itu, seperti seorang yang mencelupkan tangannya di lautan. Ini air gelas ya, tapi antum bisa bayangin ketika antum celupkan di lautan, antum lihat ada berapa tetes di sini. Hadhihi dunya. Ini dunia yang sekarang diperebutkan oleh 8 miliar manusia. Dikit sekali. Gak bisa dibandingkan. Sedangkan akhirat itu ya lautan itu. Lautan itu berapa persen dari bumi? 70% dari bumi. Ini bukan daratan dan lautan ya, tapi satu tetes air dengan lautan itu. Dan itu yang kita perebutkan. Di Solo orang-orang pagi berangkat cari dunia, sedangkan mencari ilmu buat mereka kalau ada waktu. Setiap pagi selesai sholat subuh, Nabi SAW mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Iya, kita hidup di dunia, kita butuh rizki. Nah, rizki juga sudah ditakdirkan, tapi kita disuruh minta. Jangan mengatakan udah ditakdirkan Ustaz. Nah, minta. Karena meminta itu bentuk penghambaan kita kepada Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itulah ibadah. Wa amalan mutaqabbala, dan minta kepada Allah amalan yang diterima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kita ini ngaku ahlu sunnah wal jamaah.
Nah, ana mau tanya sama antum. Kemarin berapa kali antum bersolawat buat Nabi SAW? Kemarin, kalau biasanya 17 kali itu pas sholat. Oh, sama kayak yang lainnya. Nah, 17. Enggak, sholat juga bisa lebih. Bisa 17 kali. 17 kali. 5 kali. Ya, 17 sama kebiasaannya habis maghrib itu baru isya itu. Kadang ya sering lupa jujur. Nah, jujur ya, insya Allah anak kasih hadiah antum karena jujur. Kalau antum nggak jujur nggak anak kasih hadiah. Nah, jamaah, kita bicara penuntut ilmu. Kita bicara orang yang sudah semangat untuk belajar. Tapi terkadang masalahnya kita nggak semangat untuk beramal. Kita semua tahu, ya hampir nggak ada yang nggak tahu ya. Setiap Muslim tahu perintah Allah untuk bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wasallam itu ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat buat Nabi. Oh iya, ana tahu. Terus antum ngapain? Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian dan bersalamlah buat Nabi alaihi salatu wassalam. Itu perintah. Maka kalau kita bicara ilmu, hatafal ilmu bil amal. Ilmu itu teriak-teriak, amal no aku, amal no aku. Wa illar tahal. Kalau enggak ilmu itu hilang. Antum yang tahu, gara-gara nggak diamalkan, hilang pengetahuan antum tentang fadilah sholawat. Ya udah biasa aja. Sebagian kita bersolawat hanya ketika sholat. Kenapa? Ya termasuk wajib sholat tuh, dilakoni. Di luar itu kadangkala kita enggak. Bagaimana para sahabat Nabi mengamalkan ilmu? Mereka datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, mempertanyakan. Mereka punya ilmu, mereka ingin ngamalkan tuh ilmu. Dia mengatakan, ya Rasulullah, Ubay bin Ka'ab, Abul Munzir. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni ukthirus salata alaik. Aku nih banyak bersolawat kepadamu. Dia tahu perintah Allah, dia amalkan. Tapi dia ingin bertanya lagi. Fakam aj'al laka min salati. Dia melihat punya waktu sehari sama 24 jam. Orang-orang sama. Dia punya istri, dia punya anak, dia punya pekerjaan, dia punya ibadah-ibadah yang lain. Dia mau bertanya tentang sholawat itu berapa banyak harus dia berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, aslinya bisa dibuat gitu. Swingnya berapa banyak aku harus jadikan doaku itu isinya sholawat kepadamu. Kata Nabi SAW, masyita, terserah engkau. Gimana kalau seperempatnya? Gimana kalau setengahnya? Gimana kalau 2/3-nya? Setiap sahabat ini menawarkan kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Masyita, terserah engkau. Terserah. Wallahi betul ya, hidup ini terserah. Antum mau baca 1 hari 1 lembar, terserah. Mau baca 1 juz, terserah. Mau baca 10 juz, terserah. Akhirnya sahabat ini berpikir, idzan aj'al laka min salati kullaha.
Kalau gitu semua doa-doaku isinya salat buat engkau ya Rasul. Apa kata Nabi SAW? Idzan tukfahammak wa yaghfirullahu laka dzambak. Kalau itu yang kau lakukan, semua kegundahan akan hilang dari dirimu. Kita tahu yang namanya bahagia itu tenang dan tentram hatinya. Bahagia itu bukan bicara harta. Bahagia itu bukan bicara popularitas. Bahagia itu bukan bicara istri, anak. Apakah orang yang punya istri pasti bahagia? Jemaah, belum tentu. Sebagian datang ke masjid pagi-pagi karena sumpah kuat sama istrinya datang. Nah, sebagian malas pulang ke rumahnya. Kadang-kala milih ikut kajian di masjid. Karena kalau pulang ke rumah, aduh sudahlah, harus sabar. Alhamdulillah. Bahagia tadi bukan bicara anak. Jangan berpikir orang yang punya anak bahagia. Berapa banyak wanita-wanita yang punya anak yang ingin memasukkan anaknya kembali ke perutnya. Kalau bisa, anak masukkan lagi tuh anak. Tapi gimana? Bahagia itu kedamaian dan ketenangan, ketentraman di dalam hati, dan itu didapatkan dengan salawat kepada Nabi SAW. Tukfaham, selesai. Antum lagi pening, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Wallah, masalah antum, demi Allah, problematika antum sebesar apapun tidak lebih besar dari masalah yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Enggak. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya. Yang paling berat cobaan dan balaknya itu siapa? Para nabi. Dan di antara semua nabi yang ada, siapa yang paling mulia? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau yang paling berat balaknya. Terus antum mau senang-senang, antum ingat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak seberapa masalah yang aku hadapi ya Allah. Dan dosa-dosamu diampuni. Ini yang namanya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka jemaah rahimakumullah, nasihat yang pertama buat antum, perbanyak salawat buat Nabi SAW. Dan buat ana juga, ilmu yang dipelajari tolong diamalkan. Fadilah ilmu semua tahu. Antum ingat cerita seorang yang membunuh 99 orang. Kenapa dia membunuh yang ke-100? Padahal yang ke-100 itu orang ahli ibadah, bukan orang buruk. Tapi jadi masalah, dia nggak berilmu. Ketika orang ini datang mengatakan, qataltu tis'at wa tis'ina nafsan, aku sudah membunuh 99 manusia. Halli min taubah, aku bisa tobat enggak? Masihkah ada kesempatan bagiku untuk bertobat? Apa? Bunuh 99 orang mau tobat? Tidak ada tobat. Tidak ada tobat. Tidak ada. Dibunuh nih orang. Kenapa? Karena kebodohan dia. Dia dibunuh karena kebodohan dia. Dia membuat orang ini putus asa. Kalau memang nggak ada pintu tobat buat aku, ya buat apa aku jadi orang baik? Ya sudah, aku bunuh lagi. Bayangkan ya, kalau antum tahu fadilah ilmu itu, bahwa ternyata kebodohan membuat antum mati. Konyol. Datang orang mau kembali kepada Allah, antum katakan pintunya sudah tutup. Apa penyebabnya? Al-jahl.
Kemudian dia datang kepada orang yang berilmu. Dia tanya, yang pertama dia tanya, dikasih tahu orang ahli ibadah. Dia tanya orang yang paling pintar siapa, kata dia. Oh fulan. Fadulla ala alim. Cerita dia, ceritanya sudah nggak sama. Ceritanya aku sudah membunuh 100 orang. Halli min taubah. Aku masih bisa taubat nggak, kata dia. Kata alim ini, apa yang menghalangimu dari taubat? Pintu taubat itu dibuka jamaah sampai matahari terbit dari barat, baru ditutup. Pintu taubat setiap orang itu dibuka selama ruhnya belum sampai ke kerongkongannya. Sebesar apapun dosa yang dilakukan. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang berbuat dosa habis-habisan. Ada orang yang datang kepada antum mengatakan, aku ini dosa apa yang belum aku lakukan? Semua wis tak lakoni. Kira-kira aku masih bisa tobat? Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa. Kenapa? Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa buat yang bertobat. Kita tahu syirik kan nggak diampuni sama Allah. Iya, kalau mati dalam kondisi melakukan kesyirikan. Tapi kalau bertobat, itu sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya orang-orang musyrikin dulunya. Umar bin Khattab musyrik, kita tahu. Khalid bin Walid musyrik, menyembah berhala. Tapi ketika bertobat, Allah terima semuanya. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia maha pengampun dan maha penyayang. Cuma nih orang berilmu. Orang berilmu itu memberikan solusi. Makanya antum kalau belajar yang serius. Jadi belajar ilmu ini bukan hanya untuk santri. Tapi belajar ilmu ini kewajiban buat setiap muslim. Makanya dokter belajar ilmu agama. Kemudian apapun pekerjaannya, presiden pun wajib belajar ilmu agama. Mau menteri, mau gubernur, mau bupati. Karena kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban buat setiap muslim. Oh, saya sudah belajar 6 tahun SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, kuliah 4 tahun. Berapa tahun jamaah? 16 tahun. Tambah lagi S2 2 tahun, 18 tahun. Tambah S3 7 tahun. Iya, paling lama S3 7 tahun. Berapa tahun sudah? 25 tahun. Alhamdulillah saya ambil kedokteran atau ambil hukum ini. Pertanyaannya, diajari nggak engkau ketika kuliah tentang wudhu yang benar? Diajari engkau? Enggak. Diajari enggak engkau ketika kuliah tentang hak-hak anakmu, tentang hak-hak istrimu, tentang hak-hak orang tua? Diajari enggak di sana waktu-waktu mustajab berdoa? Diajarkah di situ rukun iman, rukun Islam, ihsan? Enggak. Makanya silahkan belajar ilmu dunia, fadhol. Tapi jangan lupa engkau punya kewajiban yang harus dipelajari, yaitu tentang agamamu. Karena ketika engkau mati,
orang yang paling cinta kepadamu akan melupakanmu. Ya, kalau kita mati jamaah, orang-orang yang tidak terlalu dekat sama kita akan ngomong apa jemaah? Ya Allah, kesian ya, mati wis. Baik, kalau sahib-sahib yang dekat, apa yang akan dia lakukan? Dia akan datang menyolati antum, menguburkan antum. Terus ya 2-3 hari, sepekan lah, dia akan ketawa-ketawa lagi, sudah selesai. Kalau keluarga terdekat antum setelah menguburkan, pulang ke rumah, berapa lama dia akan ingat antum? Mungkin dia akan nangis sepekan. Ada yang nangis sepekan jemaah? Ada. Setahun paling lama lah. Setelah itu antum akan ada di arsip yang tidak dibuka kembali jemaah. Selesai sudah. Antum di kuburan tidak ditanya kuliah di mana, apa ilmu yang antum kuasai. Antum ditanya man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Itu yang akan ditanya. Dan ini harus dipelajari supaya antum tidak binasa. Seperti binasanya pendeta itu gara-gara kebodohan dia, maka perlu belajar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlul alim 'alal 'abid. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah. Ingat, kalau bicara orang berilmu ini bukan hanya ustadz, antum semua bisa jadi alim. Apapun pekerjaan antum, apapun jabatan antum, berapapun umur antum, antum bisa jadi alim ini. Nggak ada, aduh anak sudah telat ustaz, nggak ada telat jemaah. Walhamdulillah belajar ilmu agama ini, antum tinggal duduk. Tapi kalau mau jadi alim itu duduk bawa apa? Bawa catatan. Kalau mau jadi mustami, jadi orang itu yang hadir di majelis ilmu itu, ada mustami, ada muta'allim, ada alim. Mustami itu bawa kuping sambil iya, masya Allah. Nah, sambil itu mustami karena cuma bawa kuping. Muta'allim biasanya bawa catatan. Dia catat. Nanti dia jadi alim jemaah. Proses itu harus diikuti. Dan memang ini harapan besar kita. Antum belajar awalnya mustami, awalnya dengarkan, kan ada orang yang cuma sekedar datang ya karena banyak masalah di rumah, datang kajian. Alhamdulillah tenang anak kalau di sini Ustaz. Anak kalau di rumah nggak bisa tidur Ustaz. Di kajian alhamdulillah nyenyak Ustaz tidur. Ada nggak kayak gitu jamaah? Ada. Dia di rumah, aduh sulit tidur. Tapi kajian alhamdulillah, memang benar-benar ada sakinah di majelis ilmu itu. Subhanallah jamaah. Makanya awalnya mustami. Iya, anak lihat teman-teman itu subhanallah, benar. Ketika dia awal tertarik dengan ilmu, karena dia punya masalah. Dia punya masalah di rumahnya, di tempat kerjanya. Ketika dia hadir di majelis ilmu, dia mulai mendapatkan solusi. Awalnya cuma sekedar mendengar. Lalu setelah itu dia bawa catatan. Dia catat yang disampaikan ustadz itu. Pulang ke rumah dibuka. Sampaikan kepada istrinya. Aku dengar ustadz tadi nyampaikan. Istri yang lihat. Udah jadi ustadz enggak? Ya belum lah. Belum jadi ustadz. Paling enggak yang aku sampaikan itu aku bacakan buat engkau gitu loh. Ada manfaatnya. Paling tidak nih, kalau umat Islam setiap Jumatan mendengarkan. Kalau Jumatan itu nggak boleh bawa pena, karena supaya fokus dengerin. Tapi jangan tidur juga gitu kan. Dengerin. Pulang ketemu istri sama anak-anak, alhamdulillah
makan bareng mereka. Tadi Abah dengarkan di masjid, ternyata ada 3 perkara yang menghancurkan. Sampaikan, itu ilmu. Kenapa ilmu ini lebih utama daripada orang yang ahli ibadah? Karena manfaat ilmu itu menyelamatkan orang itu sendiri dan dapat digunakan menyelamatkan orang lain. Maka Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah. Ahli ibadah, sholat malam, puasa Senin Kemis, puasa Daud, zikirnya jangan ditanya. Setiap hari dia beristighfar mungkin 100 kali. Pokoknya dia banyak beribadah, tapi untuk diri sendiri. Maka dibandingkan dengan orang yang berilmu, seperti keutamaan rembulan di malam purnama dibandingkan dengan bintang-bintang yang ada. Antum kalau sudah malam 15 sulit ngelihat bintang. Dan ternyata rembulan itu dapat dinikmatin oleh semua orang. Dan di hadis lainnya Nabi SAW mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan orang yang ahli ibadah, ka fadli 'ala adnakum, seperti keutamaanku dibanding orang yang paling rendah di antara kalian. Masa antum nggak mau jadi alim, jemaah? Mau fokus beribadah? Iya, ilmu ini ibadah. Makanya orang yang menuntut ilmu itu juga dituntut untuk ikhlas. Imam Ahmad pernah membuat sebuah pernyataan. Beliau mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'. Menuntut ilmu agama itu amalan yang tidak bisa ditandingi dengan yang lain. Tapi syaratnya satu. Idza sahhatin niyah. Kalau niatnya sahih. Kalau niatnya benar. Bagaimana memperbaiki niat? Niat untuk mengangkat kebodohan dari diri kita. Kenapa antum belajar? Ya, anak kepingin tahu mana yang Allah perintahkan dan mana yang Allah larang. Anak ingin tahu mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Keinginan untuk mengangkat kebodohan itulah yang seharusnya ada di diri kita. Kenapa antum datang kajian? Anak mau lihat ustadznya. Mau lihat ustadznya. Ada orang yang seperti itu. Dia datang kajian sekedar melihat ustadznya. Atau kedua, kenapa datang kajian? Ya, supaya rame. Jangan. Supaya antum dapat fadilah ilmu. Yang kata Nabi SAW, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah ingin kebaikan buat orang itu, yufaqihu fiddin, maka Allah akan bikin dia belajar agama, memahami agama. Sekali lagi bicara ini, antum silahkan kerja di dunia, profesimu apapun, tapi tetap belajar ilmu agama. Karena tadi keluarga kita akan melupakan kita, jemaah. Harta kita, ya antum lihatlah. Di zaman Imam Syafi'i itu berapa banyak orang kaya? Khalifah-khalifah, kaya raya. Kemudian bisnismen di masa itu jangan ditanya. Tapi ada nggak yang disandingkan sama Imam Syafi'i? Gak ada. Dilupakan, cuma orang-orang kaya itu dilupakan. Tapi orang-orang yang berilmu diingat. Maka sampai hari ini, qala Imam Syafi'i, qala Imam Bukhari, Imam Bukhari miskin. Dan antum kalau membaca sejarah Imam Bukhari nangis antum. Imam Bukhari yang sampai hari ini
kita sering mendengarkan namanya, itu diusir jemaah. Mati bukan di rumahnya, mati di jalan ketika dia diusir. Imam Syafi'i itu meninggal dunia dalam kondisi sakit, ambeien keluar darah terus beliau. Dunia ini bukan tempat bersenang-senang, tapi tempat untuk berjuang. Baik, kemudian nasihat yang selanjutnya, butuh kesabaran. Menuntut ilmu itu butuh kesabaran. Abu Ayyub Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah berangkat dari Madinah ke Mesir jemaah. Bayangin ya, dari Madinah ke Mesir, nyebrang laut sana, atau ada jalan yang lainnya. Beliau subhanallah sampai ke Mesir, ketemu Uqbah bin Amir insyaallah, bertanya satu hadis tentang menutupin aib seorang muslim. Man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aib dia. Abu Ayyub itu turun dari ontanya, tapi bekal dia, tas dia masih di atas onta, belum dia turunkan. Dia tanya hadis itu, disampaikan oleh Uqbah. Abu Ayyub mengatakan jazakallah khair, makasih. Dia naik lagi ke ontanya, pulang ke Madinah. Satu hadis. Sekarang antum enggak, sekali duduk dengar hadis banyak. Masjid-masjid mengkaji kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Riyadhus Shalihin, tapi kita malas datang. Ya datanglah sesekali. Makanya kajian rutin itu sepi apa rame? Kajian rutin itu kajian orang-orang yang sabar. Nabi Musa alaihissalam ketika menuntut ilmu, Khadir sudah mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Butuh kesabaran ini. Kau nggak akan mampu bersabar gitu. Melihat hal-hal yang mungkin kurang enak, kurang ini, kurang itu. Akhirnya Nabi Musa balik lagi. Maka butuh kesabaran menuntut ilmu. Iya sabar, kalau sekarang kajiannya ba'da subuh, antum harus bangun sebelum subuh. Kemudian antum duduk di sini sambil melawan kantuk. Anda lihat ada bagi-bagi kopi ya? Nah, di mana kopinya? Oh khusus yang di luar. Oh mungkin itu khusus yang sabar-sabar. Nah, kadang-kala orang itu tadi ngantuk, capek, butuh fulus. Butuh fulus, nuntut ilmu itu butuh uang. Makanya kadang-kala orang itu kalau tempatnya jauh, dia mungkin harus naik ojek online. Dia nggak punya kendaraan. Dia kalau berpikir, ya Allah fulus ini buat naik ojek atau anak tabung, antum milih mana? Ya ditabung lah, kajian online bismillah. Ada banyak kemudahan sehingga orang berpikir kalau anak naik ojek 20.000, kalau kuota ada wifi gratis ya, gratis. Padahal perjalanan antum menuntut ilmu itu sebenarnya perjalanan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Bukan berarti menuntut ilmu lewat HP, nggak boleh, boleh. Tapi effort yang dikeluarkan beda. Maka tadi butuh kesabaran. Selesai COVID kemarin, beberapa tahun, kapan COVID? 2 tahun atau 3 tahun yang lalu jamaah. Itu orang jadi terbiasa dengan kajian online. Nyaman dia. Bahkan pernah anak kajian online sampai mau ketawa-ketawa jamaah. Kajian online subhanallah ditampilkan orang yang sedang dengarkan. Ada satu pakai celana pendek ya, dia taruh kameranya, masya Allah. Cuma anak lihat nih, masya Allah orang ini. Dia berangkat ke dapur, bikin mie, terus duduk lagi, dengarkan kajian, masya Allah. Jadi ya, jadi ustadznya serius ini makan mie nih, masya Allah. Artinya beda lah dengan orang yang hadir.
Tapi insya Allah sama dapat ilmu, cuma berkah ilmunya, kemudian ya pahala perjuangannya berbeda. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajruki ala qadri nasabiki wa nafaqatiki. Ini buat Aisyah, beliau mengatakan pahalamu itu sesuai dengan besaran capekmu, susahmu, dan sesuai dengan nafkah yang kau keluarkan. Masya Allah. Bagi kopi, bagi air. Fadal diminum ya. Bismillah. Nah, alhamdulillah. Kesabaran dalam menuntut ilmu ini harus sering di refresh, disegarkan kembali. Dengan cara apa? Antum baca, antum dengarkan kembali bagaimana perjuangan para ulama dahulu nuntut ilmu, yang sekarang sudah sangat dimudahkan. Ibn Aqil, dia mengatakan bultud dama marratain, aku kencing darah 2 kali dalam mengumpulkan ilmu ini. Marratan bi Makkah wa marratan bi Baghdad. Pertama di Mekah, yang kedua di Baghdad. Artinya butuh kesabaran, jemaah. Maka tolong ketika sabarnya antum mulai habis, antum merasa apa sih manfaatnya anda dapat ilmu? Wallah lebih manfaat daripada antum sholat malam. Asalkan ilmunya diamalkan. Setelah antum dapat ilmu, antum amalkan. Tapi kemudian yang terakhir, bertakwa kepada Allah. Itu wasiat Nabi kepada para sahabat. Beliau ketika diminta wasiat, usikum bitaqwallah. Bertakwa kepada Allah itu maknanya taat dan patuh kepada Allah dan tidak maksiat. Penuntut ilmu ini harus menjadi contoh. Contoh apa? Contoh orang yang mengamalkan ilmunya. Ada orang hafal Quran, banyak hafalan dia, tapi kata orang-orang, mosok kayak ini orang yang hafal Quran loh. Nah, iki loh. Apa nama masjid ini? Abdus Salam. Ini loh yang suka kajian di Masjid Abdus Salam. Akhlak tidak ono. Loh, masalah berarti kita belum bertakwa kepada Allah. Kok kenapa belajar ilmu? Taat dan patuh kepada Allah. Memang butuh perjuangan. Kau harus meninggalkan kemaksiatan. Kemudian mengingat Allah dan tidak melupakannya. Itu takwa. Zikirnya antum harus banyak. Karena jangan sampai penuntut ilmu, orang yang sudah suka dengan ilmu agama, malah jarang berzikir. Kita ngeliat orang, oh no, zikir ake-ake. Loh, iya. Memang Allah mengatakan, fadhkurullah dzikran katsira, yang banyak zikirnya. Maka zikir itu ada yang muqayyad. Zikir itu ada yang terbatas jumlahnya, waktunya, tempatnya, iya. Tapi ada zikir yang mutlak, yang engkau seharusnya baca sebanyak mungkin. Di awal Anda katakan berapa banyak salawat kita kepada Nabi SAW. Sebagian kita dikit salawatnya. Berapa banyak kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Berapa kali kita baca? Padahal dianjurkan baca berapa kali? 100 kali lebih. Bukan 100 kali. 100 kali lebih. Artinya yang bisa baca lebih itu lebih baik, kata Nabi SAW.
Artinya antum bisa baca 150, 170, 700. Kita ini sekarang kalau pegang handphone berapa jam? Seret, sampai ngapalan sini. Kalau disuruh apa? Fingerprint sudah nggak kelihatan ini kan? Karena terlalu sering. Nah, coba antum jamaah, duduklah, dihitung, 100 dihitung. Disunahkan ngitung pakai jari. Boleh ngitung pakai tasbih? Boleh. Karena itu sekedar alat menghitung. Tapi lebih baik pakai jari. Jangan kemudian antum pakai tasbih keliling-keliling bawa tasbih loh. Itu bukan perhiasan, itu alat hitung. Kan sekarang sudah jadi perhiasan. Perhiasan di mana? Di lengan, di dada. Itu alat menghitung. Dan alhamdulillah Allah kasih kita alat hitung yang gak ketinggalan. Tangan. Kalau itu masih ketinggalan, aduh ketinggalan. Kenapa? Tidak jadi wiritan. Loh, karena dia terbiasa dengan alat itu. Akhirnya ketika alat itu nggak dibawa, dia jadi nggak berzikir. Enggak, engkau punya tanganmu, terus kau gunakan zikir. Maka takwa kepada Allah yang sebenarnya itu adalah banyak zikir dan tidak melupakan Allah. Di pasar baca doa masuk pasar. Naik motor baca doa naik motor. Kemudian antum masuk rumah baca doa, makan baca doa, masuk toilet baca doa, keluar toilet baca doa. Itu wasiat buat para penuntut ilmu, bertakwalah kepada Allah. Jadi ingat selalu sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, orang yang bertakwa itu tadi Anda sebutkan wasiat terakhir, bertakwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, patuh dan tidak bermaksiat. Yang kedua, mengingat Allah dan tidak melupakannya. Dan yang ketiga adalah bersyukur dan tidak kufur. Kita ini para penuntut ilmu kadangkala banyak kufur nikmat. Dia mengatakan, Ustadz, sejak ana sholat di shaf pertama, sholat malam, ana tinggalkan kehidupan yang lalu, kok rezeki ana semakin sempit, Ustadz ya? Kerja sana, kerja sini, kayaknya nggak ada solusi. Dia lupa nikmat dia ada di shaf pertama. Dia lupa tuh nikmat. Dia pikir nikmat itu fulus, harta. Padahal wallahi ada ribuan orang yang tidak pernah bisa di shaf pertama. Engkau bisa di shaf pertama, itu fadlun minallah. Itu karunia dari Allah Azza wa Jalla. Engkau bisa baca Quran 1 juz, wallah nikmat jamaah. Cuma sekarang kita tidak merasakannya. Sehingga banyak orang kufur nikmat. Dia bahkan berprasangka buruk kepada Allah Azza wa Jalla. Kok setelah anak hijrah hidup anak semakin sulit ya? Kok engkau dikasih nikmat yang lebih baik dari dunia dan isinya. 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya. Cuma orang tidak menganggap itu nikmat, sehingga dia kadangkala kufur sama Allah Azza wa Jalla. Engkau bisa jalan kaki itu nikmat. Jalan kaki ke masjid lagi. Ketika orang jalan kaki ke pasar, engkau kakinya ke masjid. Ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah Allah. Bersyukur kepada Allah. Dan yang menyebabkan kita lebih bersyukur kepada Allah itu adalah dengan melihat kepada yang di bawah kita dalam urusan dunia. Karena standar nikmat buat kebanyakan manusia itu adalah harta. Maka lihat kepada yang lebih susah daripada antum, antum akan mengatakan alhamdulillah. Itu yang dapat Anda sampaikan jamaah pada kesempatan kali ini. Anda mohon maaf karena masih banyak kegiatan lainnya. Tapi Ana bersyukur bisa sampai ke Masjid Abdus Salam. Dan semoga ilmu yang kita pelajari itu bisa kita amalkan. Dan semoga kita bisa bersabar jamaah hadir di kajian-kajian rutin. Datang walaupun capek ini itu. Kadang-kala ya Allah penyampaiannya ustadznya kurang zen ustadz. Kadang-kala udah ilmunya yang antum ambil. Antum dapat 2-3 hadis wallahi lebih baik daripada antum dapat jutaan rupiah.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.